feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, behold. Halo semua, welcome back to channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke guys, sesuai dengan permintaan teman-teman, kemarin kan ada yang minta, Mas Ban tolong reviewin Odyssey. Kali ini kita mau review lagi MPV Honda tahun 2000-an yang masih enak dilihat. Setelah kemarin kita sempat review Honda Stream, di sebelah Mas Ban ini adalah Honda Odyssey RA6 tahun 2001. Oke guys, sekarang kalau kita lihat dari bagian depan, mobil 2001, at least mobil ini sudah 21 tahun ya, 20 tahun, 21 tahun, dan masih enak dilihat. Dia masih mempunyai kelasnya, masih terlihat mewah. Apalagi ya mobil 20 tahun kalau masih kinyis-kinyis kayak gini kan, ini kan bodinya lihat masih mulus banget, lihat, wih, ngeliat lampunya belum proyektor ya, dia masih halogen multi reflektor tapi bening banget. Dari depan dia sudah ada corner sensor, walaupun bukan sensor parkir depan karena posisinya cuma ada di sebelah pinggir. Di sebelah depan ini nggak ada sensor parkir, jadi ini bisa dibilang ini hanya corner sensor. Dan yang lebih uniknya lagi itu ada di posisi wiper. Jadi wipernya nyalanya gini guys. Ya, ada beberapa Honda juga yang memang nyalanya seperti ini. Ini masih enak banget kalau kita pakai sekarang, tetap nggak ketinggalan zaman. Lihat desainnya masih terlihat manis guys. Apalagi mobil ini sekarang harganya itu terjangkau banget. Dan sebelum kita bahas harganya, ini harganya memang udah bisa dibilang mobil mewah yang harganya sudah merakyat. Sekarang kita lihat mesinnya dulu. Jadi Odyssey untuk RA6 seingat Mas Ban ya, dia ada dua pilihan mesin, 2300 dan 3000 cc V6. Kebetulan ini adalah mesin 2300 4 silinder VTEC, jadi ini udah VTEC. Dan ini adalah mesin yang sama dengan Accord, tapi Accord VTI seingat Mas Ban ya. Untuk tenaga mungkin teman-teman bisa tambahin, ini tenaganya di berapa PS, kalau nggak salah ini di 150-an PS sekian lah ya. Dan bisa dibilang kalau teman-teman mungkin bisa baca di forum-forum atau komunitas-komunitas pengguna Odyssey RA6, mesinnya jarang sekali bermasalah. Ini salah satu mesin Honda yang bisa dibilang cukup badak selama kita perawatan rutin. Jadi sebenarnya ini nggak ada yang perlu neko-neko. Paling kalau misalnya pemakaian, jadi kalau masalah pemakaian kayak misalnya radiator mungkin sering dibersihkan supaya aliran airnya lancar dan nggak overheat. Sisanya paling kalau overheat kadang kipasnya mati. Ini kan kipasnya ada dua untuk extra fan ya kan. Yang satu untuk kipas radiator, yang satu biasanya untuk kipas AC. Dan yang perlu diperhatikan lagi kalau misalnya teman-teman mau cari RA6 ya, karena ini mobil udah 20 tahun, di samping sistem pendinginannya kayak radiator, perhatikan lagi biasanya suka ada rembesan di sistem power steering, tapi ini power steeringnya kering banget. Ini nggak ada masalah. Paling sih itu aja. Sisanya yang paling penting biasa guys ya, mesin F23 ini masih menggunakan timing bell. Mas masih belum pernah ketemu orang yang pakai Honda Odyssey RA6 yang putus timing bell. Jadi kalau putus timing bell itu dampaknya seperti apa? Tapi kalau Honda Stream, kebetulan kalau gue punya temen pernah pakai Honda Stream, dia bilang timing belnya putus, ya piston sama klep nabrak.
Tapi kemarin ada yang komen tuh, waktu Mas Ban bahas Honda City tahun 2000-an, Honda City Type Z, katanya kalau timing beltnya putus, itu nggak kenapa-napa. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu di kolom komentar. Jadi, at least untuk mesin ini sebenarnya nggak ada isu. Untuk konsumsi bahan bakar 2300, bisa dibilang ini konsumsi bahan bakarnya irit atau boros itu relatif ya. Kita tergantung bandinginnya dengan apa. Tapi dengan mesin 2300 yang cukup bertenaga, ini konsumsi bahan bakar rata-rata ada yang bilang di 18, 19 hingga 110. Ada yang bilang juga konsumsi bahan bakarnya hampir mirip dengan Innova, malah cenderung lebih irit. Cuman teman-teman yang pakai Honda RA6 udah lama bisa bantu di kolom komentar. Untuk transmisi otomatis 4 percepatan, dan untuk transmisi otomatiknya ini juga sebenarnya sih jarang bermasalah selama kita rajin ganti oli. Cuman kalau teman-teman kalau mobil udah 20 tahun gini, menurut Mas Ban ya, hindari flushing oli dengan mesin ya kan. Biasanya kalau mobil udah 20 tahun kalau kita flushing kan itu kan nanti oli barunya diberikan tekanan. Takutnya kalau seal-sealnya udah nggak bagus, malah bisa merusak seal-sealnya. Kalau misalnya mobil udah kayak 20 tahun kayak gini, mendingan dikuras manual aja. Dikeluarin dari panci oli maticnya, udah keluar, diisi oli yang baru lagi, kita pakai, ya kan, pakai sebentar, terus dikuras lagi, isi lagi. Itu jadi oli yang di dalam itu nge-refresh secara alami. Oke, sekarang kita lihat dari samping, ya, desainnya, desainnya ini masih enak dilihat. Mobil ini panjangnya hampir 5 meter, kalau nggak salah di 4,8. Dan karena ini adalah Odyssey yang trim M atau trim yang paling bawah, karena di atasnya ini kan ada trim yang absolut. Jadi memang aslinya ini dia masih menggunakan velg kaleng dengan DOF, dengan ban 205, 65, ring 16. Dan satu lagi guys, Mas Ban kelupaan. Karena di trim M dia belum ada fog lampnya, ya, dia belum ada fog lamp. Kalau yang absolut ada fog lamp. Dan kalau nggak salah untuk Honda Odyssey dia juga ada dua, ada yang build up Jepang, ada yang build up Australia. Dan ini adalah yang build up Jepang. Ciri-cirinya apa? Dia walaupun trim paling dasar, trim M, sudah ada sunroof. Oke, untuk handle pintu dia masih tipe grip ya. Masih tipe apa nih? Jungkit. Masih tipe jungkit. Di sini ada lampu sennya. Untuk spion udah komplit, udah electric mirror. Dan ini ada tambahan, ya. Tadi Mas Ban juga sempat nanya sama yang punya, kok ada roof rail? Jadi waktu beli memang ada aksesorisnya untuk roof rail. Jadi ini adalah roof rail genuine aksesoris. Dan ini bisa berfungsi. Jadi bukan cuman sekedar pemanis, dan memang roof railnya kuat tuh. Jadi ini insya Allah kuat untuk dimuatin barang. Dan untuk sistem pengereman depan belakang dia sudah disc brake. Oke, sekarang kita lihat dari bagian belakang guys. Kalau kita lihat dari belakang masih manis. Ya, masih manis, masih enak dilihat. Dan ini ada corner sensor kanan kiri. Dia simple, nggak ada kamera mundur, karena memang nanti teman-teman lihat audionya, ini audionya masih standarnya loh, luar biasa loh. Mobil 20 tahun semuanya ini masih dipertahankan. Di sini hanya ada high mount stop lamp, simple aja. Untuk lampunya ini semuanya masih menggunakan bohlam, tapi masih bening banget guys, gila. 20 tahun masih sebening ini. Dan di belakang dia udah dilengkapi dengan rear wiper dan rear defogger. Kalau teman-teman lihat, ini belum ada antena di atas mobilnya, karena antena radionya itu kalau nggak salah nempel di kaca belakang bagian samping, printed glass antena. Oke, sekarang kita buka bagasinya. 3 baris. Untuk bagasinya memang dia agak jeglok ke bawah, karena memang mekanisme untuk pelipatan kursinya ini cukup unik. Nanti kursinya itu bisa masuk ke dalam sehingga bisa rata lantai. Jadi ini bagasinya cukup besar. Jadi kalau teman-teman bawa galon, ya ini masih bisa dimuatin 3 galon lebih
dengan posisi kursi baris ketiga ini nggak dilipat. Dan di bawah dia ada ban serep di sini. Ya, dia ada ban serepnya, guys. Ada ban serep, dongkrak dan kunci-kunci. Nah, untuk bawaannya, untuk ban serep memang dia biasanya kalau Honda terutama build up Jepang dia lebih kecil ban serepnya karena temporary use only. Punya keunggulan. Keunggulannya apa? Keunggulannya kalau menggunakan ban temporary use only, jadi begitu ban kita bocor atau misalnya kita ganti dengan ban serep, jadi kita lebih aware, oh ban serep lagi dipakai, supaya kita cepat-cepat benerin ban aslinya. Tapi kadang-kadang kalau ban serep itu sama kayak ban asli, biasanya begitu kita pasang, karena itu bentuknya sama aja, ban yang bermasalah itu kadang-kadang kita entar-entar tuh, lupa kita benerin. Untuk mekanisme penukaran kursinya ini cukup unik. Ini di sistem putar, setelah diputar ini kita tekuk, terus ini bawah diputar lagi, terus ditarik. Nah, dia masuk rata lantai. Kita bisa mendapatkan space bagasi yang gede banget. Ini gede banget ini. Kalau baris bagian ketiganya kita lipat, dan balikinnya pun sangat mudah. Tinggal dibalikin, ini kita putar. Wih, keren. Oke, sekarang kita ke bagian interiornya, guys. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Yang untuk kondisi trim M, kalau nggak salah bawaan pabriknya itu rata-rata joknya itu masih bludru ya, masih jok fabric. Tapi ini kata ownernya, jadi waktu dia beli dia ada option tambahan, itu sekitar nambah kalau nggak salah kurang lebih 8 jutaan untuk diganti pakai kulit, dan ini kulit asli. Jadi ini memang kulit asli, sehingga untuk bagian door trim ya, karena kan door trimnya ini juga untuk teksturnya ini kan sewarna dengan jok ya, jadi dia dilapis kulit juga, guys. Sangat rapi sekali. Untuk jok ini semuanya masih mekanikal ya, dia belum jok elektrik. Untuk material dashboard dia masih hard plastik, tapi teksturnya terlihat mewah walaupun dia hard plastik. Untuk mekanisme pengaturan setir dia masih tilt steering, belum teleskopik. Di sini ada wooden panel, dan wooden panelnya ini masih bagus banget, guys. Masih bagus banget. Untuk AC dia sudah digital, jadi terlihatnya mewah banget dan double blower. Jadi di belakang juga ada pengaturan untuk hembusan AC-nya. Dan ini yang paling gua suka, audionya original. Masih original dengan kaset ya kan, walaupun gua juga di rumah udah nggak ada kaset, udah nggak punya, udah kayaknya kaset udah hilang semua deh. Dan ini original masih menggunakan kaset. Dan ini adalah yang M. Kalau yang absolute di sini dia tulisannya ada absolute. Untuk transmisinya dia tipe gate P, R, N, D, dan pada saat kita posisi di sini ini bisa dibilang ini triptonic. Jadi bisa ada mode manual 4 speed. Untuk airbag dia sudah dual airbag. Di sini ada tempat penyimpanan laci yang cukup mewah karena dilapisin sama bludru, dan orangnya masih nyebut kaset. Ininya doang, casingnya doang. Kasetnya mana nih? Wih. Dan di bawah juga dia ada laci penyimpanan yang sudah dilapis sama bludru. Wih, mewah, guys. Di sini juga ada laci penyimpanan. Sebenarnya ini kalau mau kita gantian double din bisa, tapi kesan orisinal dan mewahnya itu hilang. Di sini ada asbak, dan sini ada cup holder yang berfungsi juga sebagai meja. Ini meja ini kalau nggak dibutuhin tekuk supaya awet, karena kadang-kadang yang namanya anak kecil kan, dia main injek aja di sini, takutnya bisa patah. Dan sudah ada electric sunroof ya, dia udah ada sunroof. Jadi kita coba aja. Untuk pengaturan sunroofnya ini nggak di atas, jadi kita hidupin dulu mesinnya, guys. Oke, suara mesinnya masih halus. Dan untuk pengaturan sunroofnya dari sini, oh, wih. Nah,
Uniknya untuk sunroof, jadi dia begitu kebuka, dia melipatnya di atas ya. Biasanya kan kalau mobil-mobil sunroof bawaan pabrik, rata-rata sunroof begitu kebuka dia masuk ke dalam plafon. Tapi keren. Kalau yang Australia kalau nggak salah dia nggak ada sunroof, karena ini yang Jepang makanya ada sunroofnya. Untuk dashboard dia belum Optictron, karena yang Optictron itu dia untuk yang absolut. Kalau yang kayak ini trim M yang basic dia belum Optictron, jadi masih, tapi ini masih bening banget. Wih. Dan ini yang paling keren, mobil udah 21 tahun, 2001, ini 2002, odometernya masih 70.000 guys, luar biasa. Kilometernya masih rendah banget. Oke, sekarang kita duduk di bangku bagian belakang. Untuk bagian belakang dia nggak kalah mewah ya. Di sini juga udah dipakein jok kulit sama dengan depan, sampai the door trimnya pun dibalut sama kulit sampai sini guys. Jadi kesannya mewah. Dan mobil ini penggerak depan rata lantai. Jadi nggak ada tekukan di tengah sini nih. Ini lantainya rata. Jadi kesannya itu lega ya, lega banget. Dan ini kita duduk pun ini lega, dia bisa maju ya, bisa di sliding untuk bangkunya, tapi dengan posisi 60-40. Karena ini yang M dia bukan captain seat ya. Kalau yang absolute setahu gua dia udah captain seat, tapi di sini ada, nah kalau ini jadi mirip captain seat nih kalau armrestnya diturunin. Ini untuk pengaturan AC belakang, untuk AC nya sudah double blower ya. Ini ada lampu di sini, outlet AC-nya, dan dia outlet AC-nya sampai baris ketiga. Nah, sekarang coba kita duduk di baris ketiga, karena mobil ini katanya dia sampai baris ketiga itu masih nyaman untuk orang dewasa. Oke guys, kita duduk di bangku baris ketiga. Untuk bangku baris ketiganya nih serius, ini lega banget untuk orang dewasa. Bahkan dengkul gua pun nggak nempel sama bangku bagian depan. Dan duduknya ini masih nyaman banget. Jadi bangku baris ketiganya ini bukan untuk anak-anak, tapi memang tetap nyaman untuk orang dewasa. Dan dia ada cup holder, kanan kiri dia di sini ada cup holder. Nah, di sebelah sini ini bisa dibuka nih guys, untuk tambahan penyimpanan, mungkin nyimpan apa nih, HP kali ya, dan bisa ditutup. Dan ini pun sudah dilapis kulit sama seperti door trim ya, jadi rapi banget. Kecuali yang sebelah kanan ini nggak bisa dibuka, jadi yang bisa dibuka cuma sebelah kiri doang. Gila loh, keren banget. Sekarang kita cobain aja mobilnya guys. Oke guys, sekarang kita cobain aja mobilnya, kita hidupin dulu. Oke, kita nyalain AC. AC-nya masih dingin. Oh ya, dan satu lagi ya, gue tadi lupa jelasin. Untuk setirnya dia masih belum ada ini ya, steering switch-nya untuk yang versi Jepang. Dan ini ada armrest di sini. Untuk rem parkir dia sistemnya ada di kaki. Jadi tekan sekali untuk ngerem, sekali lagi untuk rilis. Dan ini transmisinya otomatis. Masuk di R. Ini di netral. Ini di D. Ya. Dan dia responsif, jalan masih creeping. Jadi ini masih sehat, masih enak banget. Ini masih enak banget guys. Jadi kalau teman-teman mau beli mobil muda, ya boleh dipertimbangkan juga sih mobil ini. Ini untuk pajak juga nggak mahal. Ini pajaknya sekitar 2 jutaan sekian ya, kalau nggak salah sih, di nggak jauh dari 2,5 juta, 2,4, atau mungkin bisa jadi lebih murah. Dan ini ada gajlukan, empuk, nyaman, bantingannya enak. Ini sekali lagi nih ya, nyaman guys.
luar biasa. Woi, dan ini AC-nya dingin sekali guys. Kita kecilin dulu. Dan dia pengaturan AC-nya juga banyak ya. Jadi bisa keluar di depan, di bawah, dan memang banyak variasinya. Dan dia bisa jadi heater juga untuk keluar udara panas. Dengan budget yang sama dengan Odyssey ini, itu bisa jadi mungkin di Serena C24 budgetnya sama. Tapi teman-teman nanti bisa compare, ya kan, masalah handling. Kalau masalah kenyamanan, Serena, Odyssey, ya masing-masing pasti punya karakter ya untuk kenyamanannya. Tapi kalau masalah handling, ini mobil ini nih larinya ini enak, ya kan, bisa digeber. Walaupun kalau mobil-mobil build up Jepang biasanya dia ada speed limiter, biasanya sih di 160 atau 180 itu ada limiternya, jadi nggak bisa lebih. Tapi Odyssey ini kalau dibawa ngebut, ya kan, itu kita tetap pede, tetap percaya diri. Kenapa? Karena mobilnya itu walaupun ngebut, kita mungkin pindah jalur atau manuver itu kita masih lebih pede aja guys. Oke guys, ini kita ada di lurusan. Oke guys, sekarang kita ini ada di jalan yang agak kosong ya. Kita mau cobain sedikit tarikannya, dan ini RPM 2000 aja nih. Wah, kecepatan naik terus ini. Nyaman banget ini. Ini mobil yang memang proper banget buat bawa keluarga. Dan guys, kalau cari mobil yang udah berumur gini nih, ya cari tuh yang kayak begini nih, yang interiornya tuh semuanya full ori dan masih seger, masih enak dilihat. Apalagi kalau teman-teman hoki masih terlihat like new. Jadi ini menurut gue sih, ini interiornya, dashboardnya, semuanya ini masih bisa dibilang mint condition nih, ya kan? Karena nyari spare part kayak gini, ya kan, kayak misalnya nih kisi-kisi AC patah ya, itu dilihat itu pertama nggak enak, kedua tuh aduh nyarinya itu susah banget itu guys, nggak segampang spare part mesin, karena ini kan bukan part-part yang apa namanya fast moving. Biasanya nih gini-ginian tuh nyarinya tuh di copotan-copotan. Nah itu harganya kadang-kadang udah asal nebak aja. Udah bukan harga keekonomiannya lagi tuh. Karena barangnya susah, jadi harganya asal nembak aja. Jadi suka-suka yang punya aja mau jual berapa. Jadi carilah yang kondisi interiornya itu masih bener-bener ori, masih seger banget. Mobil ini juga harganya nggak mahal, tapi semua harga itu balik lagi ke kondisi. Bisa jadi ada orang yang jual di 80 juta ke bawah, atau di 80 juta. Ada orang yang jual di 90 juta. Ada orang yang jual di 100 juta. Bahkan ada yang jual di atas 100 juta. Tapi semua balik lagi ke kondisi. Jadi kalau misalnya ada yang jual murah, ya kan, teman-teman harus pastiin mobil itu punya PR atau enggak. Itu bisa dilihat juga dong kelayakan kondisi interiornya itu masih enak dilihat atau udah bapuk, ya kan. Yang kedua, cek juga ada PR di mesin, ya kan, jangan-jangan transmisinya bermasalah atau mesinnya bermasalah yang butuh servis besar. Dan yang ketiga, harus dicek juga yang namanya pajak. Ini mobil udah 20 tahun. Kadang-kadang mobil-mobil tahun segini itu yang murah-murah pajaknya itu matinya itu nggak kira-kira guys, bukan setahun 2 tahun, bisa 1 periode mati. Ya, 1 periode tuh 5 tahun mati 1 kaleng, ya kan. Ya jadi yang namanya ada harga itu pasti ada rupa lah ya, ada konsekuensinya. Tapi kalau orang-orang yang jual kondisi bagus, ya pasti harganya bagus. Jangankan Odyssey RA6, waktu Mas Ban ketemu dengan komunitas stream, ada stream yang kondisinya itu seger banget, dia baru ngangkatnya di atas 100 juta coba. Itu Honda Stream. Jadi semua balik lagi ke kondisi kendaraan. Hey. Jadi seperti ini guys, Odyssey
RA6. Mobil ini menurut gue sih kalau teman-teman yang mau piara ini masih cocok. Untuk harga spare partnya juga nggak terlalu mahal. Bisa dibilang standar mobil-mobil Jepang saat ini, dan enak, masih enak dirawat, pajak yang nggak mahal. Dan mobil ini juga pasarannya itu nggak mahal guys. Mobil ini memang rentang pasaran, kalau biasanya kalau mobil-mobil tahun 2000 memang rentang pasarannya ini lebar. Mungkin ada orang yang jual di 80 juta, ada orang yang jual di 100 juta, ada orang yang jual di atas 100 juta. Semua balik lagi ke kondisi. Kebetulan ini adalah stok dari Garasi Galaxy, dan ini juga dijual di Garasi Galaxy. Kalau dijual di Garasi Galaxy itu dibuka dengan harga 1XX. Jadi di atas 100 juta. Kalau teman-teman berminat bisa cek, nomor ada di deskripsi. Yang namanya ada harga, pasti ada rupa guys. Ada harga, ada kondisi. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan YouTube Garasi Galaxy. Jangan lupa follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.